Bab 333. Ternyata dia. Brak, pintu pun terbuka lebar, karena pria itu mendobraknya dengan keras, jadi pintu itu terbanting ke depan dan ke belakang. Beraninya kamu. Siapa pria ini? Setelah masuk dia berteriak dengan sangat emosi. Beraninya. Hehe. Lina tidak bisa menahan tawa, kau pikir ini adalah pengadilan kuno? Dua orang di dalam juga tertegun. Lina dan James yang mendobrak masuk juga terbengong. Hanya terlihat bahwa ada sebuah tangga di ruangan itu, Yankee berdiri di atas tangga mengulurkan tangannya untuk mengelap lampu gantung di atas. Dan Stella berada di bawah dan memegang tangga, terlihat seperti seekor kucing yang sangat patuh. Karena pintu terbuka dengan mengejutkan, Stella benar-benar tercengang, mulutnya terbuka lebar dan matanya melotot. Dan teriakan James, beraninya kamu, membuat kaki Stella menjadi lemas. Lebih menyeramkan lagi daripada kemasukan perampok. Yankee yang berada di atas tangga juga takut sampai kakinya lemas. Awalnya dia sudah kesulitan mempertahankan keseimbangan. Tiba-tiba karena ini, dia langsung goyang-goyang dan terjatuh dari tangga. Ah, teriak Yankee dengan pelan. Stella mengangkat wajahnya, ia juga ketakutan sampai berteriak, "Kak Yankee! Yankee!" Boom! Ketika Lina menutup matanya, Yankee tiba-tiba terjatuh ke atas tempat tidur. Ia terpantul keras di atas tempat tidur beberapa kali. Stella segera menghampirinya, ketakutan sampai memeriksa Yankee dari atas hingga bawah, dan bertanya dengan panik. Kak Yankee, apakah kamu baik-baik saja? Tidak hancurkan. Apakah baik-baik saja? Yankee ingin tertawa. Hancur. Kamu pikir aku porselen? Tidak apa-apa. Hanya sedikit sakit di pinggang. Ah, apakah keseleo pinggangnya? Jatuh dari tempat yang begitu tinggi, pasti sangat sakit. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit untuk X-ray? Stella berlutut di tempat tidur, ia cemberut dan mengelus pinggang Yankee dengan penuh air mata di matanya. James kemudian sadar dari keadaan linglung, ia menggelengkan kepalanya dengan keras, dan segera menghampirinya, ia menggendong pinggang Stella dan menariknya menjauh dari tempat tidur. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, James. Kalau tidak aku akan marah. Semua salahmu. Kalau bukan karena kau, Kak Yankee tidak akan jatuh dari tangga. Ini semua karena kau. Kau gila. Tiba-tiba masuk dan berteriak. Lepaskan aku. James menggerakkan pipi yang indah, ia masih marah. Hei, kenapa kau begitu mesra dengannya? Aku? Mana mesra? Stella terus mengedipkan matanya. Kak Yankee adalah kakak kelasnya, oke. Juga dia membantunya membersihkan rumah, dasar James gila. Kau masih bilang kau tidak bermesraan dengannya. Bukankah kau baru saja mengelus pinggangnya? Memangnya pinggang pria boleh sembarangan disentuh? Stella sangat marah sehingga ia mengangkat dadanya, ia berteriak seperti klakson pada James, mengelus pinggang. Tentu saja harus mengelus pinggangnya. Karena kau tiba-tiba masuk seperti orang gila, membuat pinggang Kak Yankee patah. Aku tidak mengelusnya, kaulah yang mengelusnya. Dasar tidak peka. James terbengong, ia merasa bahwa ia memang sedikit kelewatan barusan, tapi ia tidak akan pernah mengakui bahwa ia salah. Jadi ia berkata dengan enggan, oke. Elus ya elus. Aku saja. Namun dalam hatinya berpikir, pokoknya aku tidak akan membiarkanmu mengelusnya. Bahkan menyentuh tubuhnya. Stella sama sekali tidak takut pada James, di mata orang lainnya dia merupakan tuan muda keluarga Jin tapi di matanya hanyalah sosok orang biasa, jadi Stella juga sembarangan terhadapnya, ia melotot, menunjuk ke arah Yankee, dan berkata. Sana. Kau cepat pergi dan elus Kak Yankee-ku sekarang juga. Elus bagian pinggangnya. Apaan Kak Yankee-mu? Memangnya dia barang pribadimu? Kenapa kau terus-terusan bilang kakak Yankee-mu? Jawab James dengan cemburu. Stella mengangkat dagunya, aku memang memanggilnya seperti ini. Aku malah semakin ingin memanggilnya seperti ini. Kak Yankee-ku, Kak Yankee-ku, Kak Yankee-ku. James dibuat emosi oleh gadis itu dan hampir pingsan. Sudah. Apakah kalian berdua sudah selesai berantemnya? Bising sekali. Lina sudah berjalan ke sisi Yankee dan membantunya duduk. Lina membantu Yankee memijat pinggangnya dan memelototi kedua orang yang sedang berisik di sana. Yankee tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berkata, Stella,
Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Hanya terbentur saja, tidak apa-apa. Stella segera menatapi Yankee dengan muka bersalah, mengangguk dan berkata dengan sedih, "Maaf, Kak Yankee, kamu terluka karena membantuku." James melotot, "Hah, sudah begitu besar masak gitu saja terluka, sungguh hebat berpura-pura." Stella mengangkat kakinya dan menendang James, "Kau tidak bisa jaga ucapanmu. Sangat menyebalkan. Kak Yankee mana ada berpura-pura. Kau coba saja jatuh dari atas, lihat akankah kau terluka. Kau gadis kecil. Kau memukulku demi dia." Matanya yang indah melotot, ia melirik Yankee dan kemudian melirik Stella yang berlari ke arah Yankee, wajahnya cemburu. Terakhir, Lina menemukan sebuah plester dan menempelkannya di punggung Yankee. Awalnya Yankee berharap Stella yang menempelkannya, tetapi James yang menyebalkan di sana dan menghalangi Stella, tidak membiarkan Stella mendekatinya, tidak ada cara lain lagi, jadi hanya bisa membiarkan Lina yang melakukan hal mesra ini. Menempelkan plester di belakang pinggang pria. Ini merupakan hal yang mesra untuk dibayangkan. Hais, karena James, kesempatan ini hilang sia-sia. Yankee diam-diam menghela nafas. Yankee duduk di sofa dan melirik Stella dan James yang ada di dapur. Kedua musuh ini sedang sibuk di dapur, James berisik dan sedang berantem dengan Stella. Stella mengusir James seperti mengusir lalat, tetapi James tetap tidak mau keluar. Tidak tahu mengapa, Yankee merasa agak cemburu. Tampaknya pria adalah makhluk yang sangat cemburuan. "Kak Yankee, apakah kau menyukai Stella?" Lina sedang memakan hazelnut sambil menatapi Yankee. Tadi dan tadinya lagi, Kak Yankee melihat ke arah dapur terus, wajahnya terlihat sedih. Jelas ini adalah ekspresi sedih ketika jatuh cinta. "Ah, apa yang kau bicarakan?" Wajah Yankee memerah karena canggung, ia mengalihkan pandangannya dan menonton TV. Lina tersenyum jahat, ia melemparkan hazelnut ke dalam mulutnya, kenapa harus malu? Menyukai seseorang tidaklah salah. Lagi pula, Stella kami sangat lesat, banyak orang yang menyukainya. "Ah, siapa saja yang menyukainya?" Yankee mengerutkan kening. Lina tersenyum, "Jadi kau mengakui bahwa kau menyukai Stella. Jika kau mengakuinya, aku akan memberitahumu." Yankee menatap Lina dengan getir dan mendesah, "Dasar kau. Benar-benar menyebalkan. Oke, aku akui, kau sudah bisa mengatakannya." Itu tidak masuk akal. Buka matamu dengan lebar. Kenapa begitu tidak masuk akal?" Lina mengangkat tangannya ke atas langit, memuji dengan berlebihan. Setelah selesai, ia berkata, "Kak Yankee, mengapa kalian semua menyukai Stella, bukankah aku juga sangat baik?" Yankee merasa canggung, "Aku tidak mengatakan kau buruk, kau juga sangat baik, hanya saja. Bukankah kau sudah memiliki Lai? Lagi pula suka atau tidak, itu tidak bisa diputuskan sendiri. Sama seperti ia terobsesi oleh Stella, bukan berarti hanya dengan satu ucapan ia bisa tidak mencintainya. Namanya perasaan tidak dapat dikendalikan." Berbicara tentang Lai, Lina pun tersedak oleh hazelnut, ia terbatuk-batuk dengan menderita. Yankee menahan sakit pinggangnya sambil mengelus punggung Lina. Lina melihat ke dapur dan berbisik, "Kak Yankee, kau sudah lihat kan? Yang di dalam itu adalah James, tuan muda dari Golden Age Finance. Dia secara terbuka mengejar Stella, hanya saja tidak usah takut, Stella tidak punya perasaan sama sekali padanya. Aku ingat Stella pernah berkata bahwa James seperti abang tetangganya. Kau bisa mengabaikan saingan ini." Lina lanjut mengatakan, "Tapi ada satu saingan terberat, kau akan sulit untuk bisa melampauinya." Yankee menyipitkan matanya, "Apakah itu William?" "Hah? Kau sudah tahu? Bagaimana kau bisa tahu?" Lina melotot, wajahnya kaget. "William dan Stella, tapi Backstreet. Bagaimana Yankee bisa tahu?" Yankee menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, bersandar dan berbaring telentang di sofa. Ia mengambil nafas, "Seperti dugaanku. Benar dia. Bagaimana kau bisa tahu? Stella yang memberitahumu?" Lina terus-terusan bertanya pada Yankee. Yankee perlahan membuka matanya dan tersenyum pahit. "Hanya tebakan saja." "Wow, Kak Yankee, kau sangat hebat. Ini pun bisa kau tebak, kau terlalu kuat." Yankee mendengarkan kata-kata Lina dan tersenyum lagi. Setelah melirik ke dapur,
dan kemudian kembali merenung. Bab 334. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ia tidak pernah mempublikasikan latar belakang keluarganya kepada teman-temannya. Keluarga Mo secara lokal juga merupakan bos besar. La anak ketiga, merupakan anak yang terkenal sangat cerdas di keluarga Mo. Berdasarkan status, pembangunan rel kereta api dan jalan raya dikelola oleh abang pertamanya, tetapi sebenarnya ia juga diam-diam memiliki saham di sana. Selain itu pengiriman lintas negara juga merupakan bisnis yang dikelola sendiri oleh Yengki. La sudah memiliki bakat dalam manajemen sejak masih kecil, sempat ada beberapa sekolah elit yang merekrutnya untuk sekolah di luar negeri, tetapi dia menolaknya. Boleh dibilang saat ia menolak untuk belajar di luar negeri, dia baru kelas 2 SMA, ia bertemu dengan Stella pertama kali saat kelas praktek. Sampai sekarang, ia sendiri belum pernah melihat dengan jelas hatinya sendiri. Sampai liburan musim panas, di kios pinggir jalan, ia melihat Stella yang menyantap makanan dengan rakus. Pada saat itu juga, hatinya tiba-tiba terguncang. Kemudian, apa yang ia katakan pada Stella, semua itu bagaikan mimpi baginya. Ia menjaga hatinya, walaupun ada seorang gadis cantik yang menemani di sampingnya, tetapi hatinya sudah tertinggal di kios pinggir jalan. Pada saat itu juga ia tersadarkan dan melihat jelas kata hatinya. Ia menginginkannya, ia harus mencintainya dengan baik. Berada di sampingnya, seperti pohon besar yang memberikannya keteduhan. Namun, seringkali hanya lelucon. Hanya lewat satu kali liburan musim panas saja. Di samping Stella sudah bertambah satu pria. Ya, makanan sudah siap. Ayo kita makan. Stella menggosok tangannya sambil tersenyum, ia mengenakan celemek, seperti tuan rumah, ia berjalan ke arah mereka, ia menopang lengan Yengki seperti menopang kakek berusia 80 tahun. Kak Yengki, apakah pinggangmu masih sakit? Apakah sudah baik kan? Ayo pergi makan. Yengki dipegang oleh tangan Stella yang kecil dan lembut, hatinya pun menjadi selembut rumput laut. Iya, sudah tidak terlalu sakit, jangan khawatir, Stella mengangkat kepalanya dan tersenyum polos. Ia menatapi Stella dan berkata, Kak Yengki coba cicipi masakanku, aku tidak bohong, aku adalah koki pertama di rumah. Iya iyalah, di rumahmu hanya ada 3 orang, dan tidak satu pun dari mereka yang masuk dapur, tentu saja kau yang pertama, masih berani mengatakannya. Lina langsung menjawabnya. Stella pun memelototinya. James berdiri di dapur, ia memperhatikan Stella memegangi lengan Yengki dan menggertakkan giginya. Sialan, ia benar-benar ingin meninju bocah itu. Amarahnya memuncak. James membanting sendok dengan keras dan mengeluarkan suara berdentang. Ia berkata dengan marah, apakah masih mau makan? Cepatlah. Apa masih harus diundang? Stella menoleh ke arah James dan memelototinya, setelah itu ia segera menoleh kembali, ia tersenyum pada Yengki dan berkata, Kak Yengki, jangan hiraukan dia memang seperti itu, mulutnya sangat jahat. Ayo, kita makan. Yengki melirik James, ia diam-diam tersenyum dan sengaja berteriak sakit, tubuhnya semakin menempel ke badan Stella, membuat Stella kaget dan membuka lengannya. Stella pun menggaluk pinggangnya dengan erat dan menahannya dengan tubuhnya yang lemah. Kak Yengki. Kak, bagaimana keadaanmu? Masih bisa berjalan? Lina mengangkat alisnya. Ia melihat sesuatu yang mencurigakan dari mata Yengki. Ups, pria ternyata memang binatang keji. Demi mendapatkan hati wanita yang disukainya, bahkan Kak Yengki pun menggunakan cara curang. Dasar pria. Lina tiba-tiba teringat kejadian lain yang berpura-pura kakinya mati rasa, dan menimpanya di tempat tidur. Untuk apa aku memikirkannya? Lina menggelengkan kepalanya dengan keras untuk mengusir Lai dari pikirannya. Mereka berempat duduk di meja makan, suasananya sedikit aneh. Bukan orang lain yang aneh, orang yang membuat orang lain merasa tidak normal adalah James. La memelototi Yengki yang duodeka di seberangnya, setiap makan satu suap ia pasti akan memelototinya sekali, seolah-olah ia sedang menyontek pas ulangan. Stella termasuk gadis yang tak berperasaan, ia tidak merasakan ada yang aneh, ia memasak satu meja makanan, sebagai koki tentu saja ia berharap semua masakannya dihabiskan. Jadi Stella selalu membagikan sayur, ia mengambilkan sayur untuk orang-orang di sampingnya. Iya. Brokoli sangat sehat, memiliki banyak nutrisi,
jadi harus dimakan. Ayo, makan sedikit. Telah mengambilkan brokoli untuk mereka bertiga. Yang pertama diberikan kepada James, tiba-tiba wajah James penuh dengan senyuman, dan matanya memancarkan kebahagiaan. Lalalala, orang pertama yang Stella pikirkan adalah aku. Stella menoleh dan melihat bahwa Kak Yengki jarang makan daging, jadi ia memberinya 2 potong daging sapi dan menasehatinya, "Kak Yengki, kamu tidak boleh hanya makan sayuran, daging sapi juga sangat bergizi. Kamu coba cicipi, ini adalah tenderloin sapi, sangat lembut dan lezat, beneran." Yengki mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut pada Stella, lalu ia mengangguk dan menjawab, "Iya, karena Stella yang membuatnya, aku akan makan lebih banyak." James memegang sumpitnya dan memelotot, ia memandangi kedua orang ada di depannya dengan tidak senang. Si Atlan. Awalnya ia bilang ia harus duduk di sebelah Stella tapi akhirnya ia malah duduk di sebelah Lina. Tuh kan, bagaimana, Yengki berhasil mengambil kesempatan dalam kesempitan. Menyebalkan. Stella masih memperhatikan ekspresi Yengki dengan kepala miring, ketika Yengki mengunyah daging sapinya, ia langsung bertanya dengan hati-hati. "Kak Yengki, gimana? Bagaimana rasanya?" Yengki tersenyum, ia mengangguk dan berkata, "Ya, enak, benar-benar sangat enak." Stella yang mendapat kepastian dari Yengki pun tersenyum lebar, ia segera mengambilkannya sayuran lagi. "Ayo, Kak Yengki, kalau enak tambah lagi." James berbisik dengan marah, "Apanya kalau enak tambah lagi, kau pikir iklan?" Kemudian James mengulurkan tangannya dan menghentikan Stella yang tengah memberikan sayur kepada Yengki, lalu ia menariknya dengan kuat dan meraih sumpit Stella ke piringnya. Stella tercengang, dan kemudian berteriak dengan marah, "James! Kau gila! Bukankah piringmu masih banyak sayur? Kenapa kau harus merebutnya? Aku suka begini." James berkata dengan gagap, dan memakan makanannya dengan cepat. Yengki melirik James dan lanjut makan dengan perlahan tanpa mengeluarkan suara. Mulut Lina penuh dengan daging, ia melihat sana-sini dan tidak bisa menahan tawa. Pria kalau cemburu sangat menyenangkan. Tetapi jujur saja masakan Stella memang benar-benar enak. Yengki memujinya. "Hehe, tak disangka Stella serba bisa, bahkan masakannya juga sangat enak, benar-benar tak disangka." Lina juga mengakuinya, ia mengangguk, "Ya, siapa yang menikahi Stella kami pasti sangat beruntung, tiap hari ada makanan enak." Stella malu dan tersipu. "Sebenarnya aku juga tidak terlalu pandai memasak, ini hanya makanan yang biasa dimasak di rumah, kalau makanan enak lain pasti tidak bisa." Yengki memandangi Stella dengan penuh cinta, "Ya, ini sudah sangat bagus." James memelototi Yengki, peran orang baik sudah diambil semua oleh kalian. Aku tidak akan tega untuk membiarkan Stella memasak, aku akan menyuruh pelayan untuk melayaninya yang baik." Inilah yang dikatakan oleh James di dalam hati. Jika Stella menikah dengannya, ia akan menyayangi Stella dengan sepenuh hati dan akan menggunakan seluruh hidupnya untuk menjaganya. Lina pun tersenyum. "Hehe, James, aku hanya tidak tahu apakah Stella bersedia untuk dijaga olehmu, hahaha." Stella juga merasa malu dengan pengakuan cinta James, ia memelototinya dan mengeluh. "Makan saja makananmu. Omong kosongmu terlalu banyak." James merasa sedih, "Omong kosong apaan? Ini bukan omong kosong. Yang aku katakan pasti akan kulakukan." James menunjuk ke langit dan bersumpah. Lina tertawa terbahak-bahak menyaksikan pertengkaran mereka. Stella merasa malu dan marah, ia menendang James dengan kakinya di bawah meja. Yengki tersenyum dan terlihat santai. Setelah makan malam, Lina sedang online untuk mencari data. Stella lanjut membersihkan meja dan mengepel lantai, juga membersihkan villa. Hanya tersisa Yengki dan James yang tengah duduk di sofa, mereka saling menatap. HP James terus bergetar, ia mengeluarkan HP-nya dan melihat sekilas, lalu mematikannya. Ada 7 panggilan tak terjawab. Itu adalah panggilan dari kakeknya. Tidak diangkatnya. Bocah ini masih di sini, jika ia menjawab telepon ia pasti dipanggil oleh kakeknya, bagaimana bisa ia meninggalkan saingannya dan membiarkannya tetap di sebelah Stella. Yengki sangat jelas, ia otomatis tahu bahwa James sedang bersaing dengannya. Ia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam tangan. Sudah jam 9, aku harus pergi. Jadi Yengki berdiri dan berkata,
Stella, Lina, aku pulang dulu. Oh, sekarang. Jawab Stella sambil memegang sapu di tangannya. Lina berlari keluar dari ruang belajar dan mengikat rambutnya. Oh, Kak Yengki sudah mau pulang, kalau begitu aku tidak antar ya. James pun tersenyum. Ya, akhirnya berhasil mengusir bocah itu. Aku akan mengantarmu, ucap Stella. Sejak Stella duduk di kelas 1 SMA, Yengki sudah menjadi pangeran impiannya. 3 tahun telah berlalu, sekarang telah menjadi dewa baginya. Bab 335. Memang kau yang paling kejam. Lengannya malah ditarik oleh James yang tinggi berdiri di belakangnya. Ia menyipitkan mata dan memandangi Yengki lalu bersenandung. Ini kan masih di dalam kampus, bukan di luar, kenapa harus diantar? Iya kan Yengki? Yengki tidak ada ekspresi apapun, ia mengangguk menatapi Stella dan berkata, "Kamu juga sudah lelah hari ini, istirahatlah dengan baik, besok juga masih ada kelas." Tuan James, sudah sangat malam, mereka berdua masih harus bersih-bersih dan istirahat, kau juga seharusnya pulang, iya kan? James tak menyangka bahwa pria yang terlihat begitu rendah hati malah menikamnya sebelum pergi. Tentu saja ia tidak ingin pergi. Masih belum menikmati masa-masa berduaan dengan Stella. Ini asrama perempuan tidak bagus jika pulang terlalu malam, ini akan mempengaruhi nama baik mereka berdua. Tuan James, kau bisa datang lagi besok, hari ini sudah sangat malam, ayo pulang bersamaku. Yengki memandang James dan memaksanya. Stella juga berpikir begitu, ia mengeluarkan jaket dan tas James dari dalam, lalu berkata, "James, kau juga pulang, aku masih harus belajar. Hati-hati di jalan." James sangat sedih dan belum mengatakan apapun. Ia sudah didorong keluar dari rumah oleh Stella. "Kak Yengki, terima kasih. Istirahatlah dengan baik, hati-hati dengan luka di pinggangmu." Stella menggunakan tangannya sebagai klakson dan berteriak ke arah Yengki yang telah lumayan jauh. Yengki berbalik dan menatapi Stella. Di bawah cahaya redup, cahaya kuning menyinari tubuh Stella yang kecil dan indah. Matanya terlihat begitu indah dan jelas, membuat orang merasa lembut. "Ayo masuk, di luar dingin kalau malam, istirahatlah lebih awal." Yengki seperti seorang abang, ia melambai tangan pada Stella. James membuka pintu mobil dengan kesal dan bergumam. "Gadis kurang ajar, bahkan tidak mengatakan apapun padaku, kau menganggapku seperti angin. Sungguh kesal." Tiba-tiba telepon yang tersambung di mobil pun berdering, ia mengangkatnya, pertama-tama ia mendengar auman kakeknya yang seperti singa. "Beraninya kau tidak menjawab teleponku. Bocah busuk, kau semakin berani. Kencan buta yang kuatur untukmu malam ini telah kau lupakan. Bukankah kau sudah berjanji untuk bertemunya? Beraninya kau menghilang begitu saja. Membuatku malu saja. Cepat ke sini sekarang juga." James langsung membatu. Ia memang melupakan hal itu. Ia sepertinya tidak bisa menahan omelan kakeknya beberapa hari yang lalu, dan ia dengan santai mengiyakannya dan berkata setuju dengan kencan buta ini. Ia waktu itu sudah berpikir, hanya kencan buta saja, bukan masalah besar, ia tinggal berperilaku buruk saja di depan wanita itu. Tapi begitu ia mendengar masalah tentang Stella dan Yengki, ia terburu-buru dan melupakan semuanya. James mengelap keringat dinginnya, ia segera naik ke mobil dan meluncur ke sana. Di bar, Lai sedang minum dan menghela napas. Sudah tidak tahu keberapa kalinya ia menghela nafas. Lai menghabiskan anggur di gelasnya, lalu pergi mengambil botol baru dan meminumnya lagi. Lagi-lagi ia menghabiskannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap William yang sedang sibuk dengan tablet dan kerjaannya. Ia menjadi semakin marah. "Sobatku, Tuan William, kali ini kau yang memanggilku untuk menemanimu minum dan menghilangkan stres. Kenapa setelah datang kau tidak minum sama sekali dan hanya mengeluh menatapi tabletmu?" Membuat ia minum sendiri dan mabuk sendirian. William mengesave database-nya, kemudian perlahan mengangkat kepalanya, ia melirik Lai dengan matanya yang indah, mengangkat tangannya dengan elegan, memutar gelas anggurnya dan meminumnya seteguk. Gerakannya sangat elegan, di bawah lampu warna-warni William terlihat seperti iblis yang tampan. "Kau mendesah terlalu sering malam ini, ada apa?" William dengan lembut bertanya pada Lai. Jangan mengungkitnya lagi, siapa lagi, kalau bukan teman baik cewekmu.
Sungguh menyiksa orang. Membuatku sangat kesal, kerja pun tidak fokus. Menyebalkan. Lai mengeluh dan memanggil pelayan lagi, ambilkan 4 botol anggur lagi. William menikmati anggurnya sambil menggodanya dan tertawa. Aku tidak tahu bagaimana gadis itu, aku hanya tahu bahwa Presiden Lai kita tetap saja gonta-ganti wanita beberapa hari ini. Kau bisa saja bermain dengan beberapa wanita secara bersamaan, buat apa kau masih mempedulikan perlakuan Lina terhadapmu? Aku adalah aku, dia adalah dia. Bagaimana boleh dia begitu terhadapku? Lai memelotot dan sangat emosi. William masih tetap tenang, jari-jarinya yang panjang memainkan gelas anggur, dan mendesah. Lai, jika kau tidak tulus padanya, maka dia juga tidak harus tulus padamu. Menurutku kau perlu menenangkan diri. Hah, konyol sekali. Apakah kita sebagai pria wajib mempertahankan kesetiaan kepada seorang wanita? Bukankah itu sangat konyol? Lai tersenyum menghina, ia menggosok hidungnya dan menuangkan segelas anggur lagi, lalu menghabiskannya dalam satu teguk. William, pria seperti kita tidak mungkin hanya bersama satu wanita seumur hidup. Ini sangat tidak mungkin. William menatap gelas dan berkata dengan lembut, mengapa tidak mungkin? Aku saja bisa melakukannya, masa kamu tidak bisa? Ah, apa katamu? Lai terkejut dan berkata dengan sedikit mabuk, kau hanya tidur dengan Stella saja akhir-akhir ini. William tidak segera menjawab, tetapi hanya tersenyum, lalu ia perlahan mengangkat kepalanya, menatap Lai dan berkata, aku saja sudah minum sup penurun gairah, menurutmu? Lai langsung terbengong. Setelah beberapa saat, Lai berkata dengan suara serak, William, kau sangat mulia, aku sangat mengagumimu. Kemudian Lai mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. William, kenapa setelah aku memberitahumu bahwa Stella bersama dengan Yankee, kau sama sekali tidak gugup? Ini tidak sesuai dengan kepribadianmu. William tersenyum, aku cemburu. Lai mengedipkan matanya, kau cemburu, kenapa kau masih punya mood untuk minum-minum? Pertunanganku sudah dekat, aku tidak bisa dengan mudah pergi ke tempat Stella. Tidak apa-apa, aku telah memberitahu James, berdasarkan sifat James yang tidak sabaran itu, dia pasti akan segera meluncur ke kampus, dan pergi untuk bersaing dengan Yankee. Lai menyemburkan anggurnya. Ia terbengong sejenak dan mengacungkan jempol padanya. Ternyata benar, William, memang kau yang paling kejam. Lai pun minum semakin pelan, mungkin juga karena kata-kata William yang tulus yang membuatnya merasa tersadarkan. Kanza berjalan masuk dengan tenang, langkah kakinya sangat fleksibel, seperti macan tutul liar yang siap untuk memangsa. Tuan muda, ini adalah prosedur pertunangan, silakan dilihat. Kanza membungkukkan badan dan menyerahkannya. Apa yang harus dilihat? Tidak ada yang bisa dilihat. William tampak acuh tak acuh dan melambaikan tangannya, seolah-olah buku itu beracun. Dengan kesal ia berkata, terserah mau bagaimana, aku tidak peduli dengan prosedurnya, kau juga mengerti. Kanza menggigit bibirnya, ya, mengerti. Tapi Tuan muda, Tuan memesan agar Anda memastikan pakaian yang Anda kenakan hari itu juga, sudah ada 20 set pakaian yang menunggu Anda untuk dipilih. Benar-benar menjengkelkan. William bergumam dengan tidak senang. Kanza dengan cepat menjelaskan, Tuan, Anda harus mengganti beberapa pakaian hari itu, 1 set untuk upacara, 1 set untuk foto, 1 set untuk menjamu tamu, dan... Sudah, bising sekali. William sudah berbalik dan mengangkat kakinya. Kanza, apakah kau tidak salah? Masak aku menggunakan begitu banyak pakaian pada hari pertunanganku? Haha. Tertawanya sangat dingin. Kanza tertegun, setelah beberapa saat ia sadar dan berkeringat dingin. Masalahnya pakaian. Anda tentukan saja, itu hanya untuk menghadapi Tuan saja, iya. Kanza menganggukkan kepala pada Lai dan bergegas keluar. Lai segera menghampiri dengan penasaran dan bertanya. 3 hari lagi kamu akan bertunangan, sikapmu masih tetap seperti ini. Jadi kau ingin aku bersikap seperti apa? Bersenang-senang. Bergembira. Sungguh konyol. William menuangkan anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Gantian Lai yang tidak minum, ia melotot dan menatap William dengan heran. Semuanya telah ditetapkan, walaupun kau tidak senang, tetapi upacara pertunangan juga tetap akan dilaksanakan.
Hehe, William mencibir, ia melirik wajah Lai, tampangnya yang gagah membuat Lai gemetaran. Memang benar matanya yang menawan. Lai, aku harap kau akan menonton pertunjukan yang bagus saat itu. Lai pun tercengang. Berada di samping William ia tampak bodoh dan otaknya tidak berguna. William duduk di mobil dengan mata tertutup. Lah sedikit mabuk karena habis minum anggur dengan Lai tadi. Pemandangan malam di luar seperti air, terasa hangat di dalam mobil. Kanza duduk di depannya, ia memegang buku dan menulis sesuatu. Benar-benar memusingkan. Ini merupakan upacara pertunangan tuan mudanya, tetapi tuan mudanya malah lepas tangan, dan malah dia yang jadi cemas. HP William bergetar. Bab 336. Sangat ceria. Setelah sekian lama William baru perlahan mengangkat HP-nya, ia meliriknya dan kemudian menolak untuk menjawab. Sangat menjengkelkan, untuk apa Fanny Wang menelepon, paling hanya menanyakan apakah sudah makan, minum, dan tidur. Setelah masalah Juliana selesai, ia akan segera berhenti bertemu dengan Fanny Wang. Sekarang tiap bertemu Fanny Wang sekali, ia merasa ingin muntah. William memijat pelipisnya dengan jari-jarinya untuk menghilangkan rasa mabuknya. Kemudian ia merasakan rindu dan tiba-tiba bangkit. Itu seperti kobaran api yang membakar hatinya. Ia merindukan gadis itu. Lalu ia mengangkat HP-nya, dan mengirim SMS kepada Stella, "Lagi apa kamu?" Pesan pun terkirim. Kemudian ia mulai menunggu dengan cemas. Tangannya dengan lembut memukul kursi, kenapa belum balas juga? 2 menit kemudian, Kanza tiba-tiba menyadari bahwa tuan mudanya menghela nafas dengan marah. Hah? Ada apa dengan tuan muda? Tidak ada yang membuatnya marah, tiba-tiba dia begitu emosional di dalam mobil. Sungguh aneh. William semakin pikir semakin marah, kenapa tidak membalas SMS-nya? Jangan-jangan, Yankee dan Stella sudah bersama. Memikirkan hal ini, William yang begitu tenang tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya seperti di hadapan Lai. Kanza. Apa? Tuan muda, jangan pulang dulu. Oh, kemana kita akan pergi? Pisahkan mobil dan buat susunan psikedelik, aku mau ke kampus. Kanza diam-diam mengelap keringat dinginnya. Tuan muda ini benar-benar, satu demi satu. Kampus, semua anak buah William tahu apa yang ia maksud. Awalnya akan pergi ke keluarga Xiao, tetapi sekarang harus ganti dan pergi ke Universitas Owen. Jadi pada jam 10 malam, sebuah mobil seperti hantu di malam hari, diam-diam menuju ke sebuah gedung di Universitas Owen. Kanza membukakan pintu untuk William, dan William turun dari mobil dengan wajah tampan. Tuan, Anda akan segera bertunangan, beberapa hari ini, Tuan akan dengan sangat ketat memantau keberadaanmu. Malam ini. Maksud Kanza, malam ini tuan muda jangan sampai menginap di luar. Apakah Anda tidak bisa menahan nafsumu? Kau tunggu di sini, aku akan segera keluar. William mengerutkan kening dan memotong ucapan Kanza, ia sudah berjalan dengan santai ke depan pintu. Stella sudah berendam lama di bak mandi, ia memang suka berlama-lamaan, apalagi malam hari ia tidak melakukan apapun pasti akan lebih lama lagi. Hais, nenekku, apa kau masih mau keluar? Dasar, maskerku sudah ditempel setengah jam, kau belum keluar juga. Apa kau berencana tidur di dalam kamar mandi? Wajah Lina ditutupi dengan masker berwarna putih, seperti hantu, 2 kakinya bersandar di atas sofa, sungguh nyaman. Enak sekali, kuliah saja bisa senikmat ini. Sangat nyaman. Bisa tinggal di villa 2 lantai dengan semua peralatan yang tersedia, lebih baik lagi daripada kondisi di rumah. Keren. Aku harus mengatakan bahwa meskipun William sangat galak dan tidak masuk akal, tetapi dia sangat dermawan. Lina tidak tahu bahwa William adalah pengusaha paling berkualitas, tapi jika biasa menyuruhnya memberi sedekah baru disebut mimpi. William tidak akan menyebarkan belas kasihan tanpa pandang bulu. Hanya saja untuk Stella, apapun yang ia minta pasti akan William penuhi. Sudah mau selesai, kau kebelet mau ke toilet. Terdengar suara Stella yang seperti anak kecil. Aku tidak mau ke toilet. Aku hanya khawatir kau akan menjadi udang masak di dalam. Stella akhirnya berjalan keluar mengenakan piyama berwarna pink.
Sekali pintu kamar mandi terbuka, semburan uap panas pun ikut keluar. Lina melirik Stella, ia pun tercengang, tidak heran William, James dan Kak Yankee bisa menyukai gadis ini. Tidak tahu sejak kapan gadis ini menjadi begitu feminim. Lihatlah penampilannya yang baru keluar dari kamar mandi, terlihat seperti bidadari. Kulitnya yang putih dan bening, seolah-olah ia bisa memeras segenggam air dari tubuhnya. Sangat lembut. Matanya hitam dan besar, dan bulu matanya begitu lentik seperti dua kipas kecil. Ternyata pipi baby face-nya yang menjadi ledekan sepanjang hari malah begitu mempesona saat ini. Lina diam-diam mendefinisikan Stella, gadis ini adalah boneka cantik yang imut. Hei, kenapa kau membuka mulutmu begitu lebar, seakan-akan menunggu nyamuk terbang ke mulutmu, sangat konyol. Stella mengelus rambutnya dengan handuk, perlahan-lahan menarik sandalnya, dan berjalan ke hadapan Lina yang tengah terbengong lalu tertawa. Lina terkejut lalu sadar, ia pun tertawa dan mengulurkan dua cakar setannya ke arah Stella, sepertinya ingin meraih dua buah persik di depan Deetdanya, lalu berteriak. Wow, aku ingin makan persik. Aku ingin membuatmu kewalahan gadis kecil. Ah, Stella berteriak dan tertawa, ia berlari ke kamar. Lina, dasar kau tak tahu malu. Jelas-jelas kau sendiri punya buah persik, kau masih mau mengambil punyaku. Kau adalah wanita yang paling tak tahu malu. Lina tersenyum dengan jahat, ia mengulurkan dua cakarnya dan mengejar Stella dari belakang sambil berkata dengan riang. Persikku sudah menua, aku ingin memeras punyamu. Si merah berhentilah. Buka peet kayanmu dan baringlah, tunggu aku, biarkan aku menikmatinya. Ah, tolong, hehehe. Stella terkikik, mereka berdua berputar-putar di sofa, akhirnya, Stella tidak kuat lagi berlari semakin lambat, Lina pun berhasil memeluknya. Tertangkap. Akhirnya tertangkap juga. Stella memelototinya, ia tersenyum sambil ngos-ngosan, hah. Bukankah kamu baru saja mengaku sebagai raja, mengapa sekarang menjadi biksu? Dalam sekejap, kau menjadi seorang biksu tua. Lina benar-benar menaruh tangannya di Deetda Stella dan mem3 rasnya lalu tertawa M3 Sum. Hahaha, aku sudah berubah menjadi seorang pria sekarang. Oh, kau tidak tahu, biksu yang paling M3 Sum dan biksu sangat kuat dalam hal itu, wakakak. Stella tertawa terbahak-bahak, ia mengulurkan tangannya untuk menggelitiki ketiak Lina, Lina merasa geli dan bersembunyi. Stella tertawa sambil berkata, wow, Lina, ternyata kau memiliki Deetda. Dasar, punyamu baru disebut Deetda. Kau masih berani mengataiku. Satu bulatanmu dapat membunuh beberapa orang? Oh tidak, seharusnya, satu buah persikmu sudah bisa menimpa setengah wajah William. Hahaha. Wajah Stella awalnya sudah merah, tetapi karena kata-kata Lina yang keterlaluan wajahnya bertambah merah, ia berteriak dengan marah, kau sembarangan. Punyamu baru menimpa setengah wajah Lai. Stella meraih bantal dan membuangnya ke arah Lina, Lina tertawa sambil memiringkan kepalanya dan berhasil menghindarinya. Bagaimanapun kedua gadis ini terlihat sangat aneh. Seorang gadis yang mengenakan piyama dengan rambut berantakan sedang bermain dengan seorang gadis hantu berwajah putih. Ding dong. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Kedua gadis itu terbengong. Mereka saling menatap. Lina, kau pergi buka pintu. Kenapa harus aku? Malasnya kau. Oh, rambutku masih basah. Lagi pula, aku baru selesai mandi dan tidak memakai pakaian dalam sana. Dasar, tinggal bersamamu jelas-jelas untuk menyuruhku melayanimu. Iya, aku yang buka. Lina bergumam, ia benar-benar lupa bahwa ia masih memakai masker, ia langsung membuka pintu. Angin sepoi-sepoi sejuk masuk melalui pintu, dan kemudian seorang pria gagah menerobos masuk ke dalam ruangan. Ah, sungguh mengagetkan. Gerakan William yang begitu cepat membuat Lina kaget dan mundur beberapa langkah, dua tangan memeluk Deetdanya terlihat seperti melindungi diri. Pintu ditutup dengan lembut oleh William. Ia melirik Lina, mengerutkan kening dan berkata, kau lihat tampangmu, aku tidak berteriak sudah untung, kenapa malah kau yang teriak? Apa? Lina masih tidak ngeh. Lagi pula malam yang sesunyi ini, tiba-tiba seorang pria tampan menerobos masuk, wanita manapun pasti akan jadi linglung. Seperti apa tampangku? Lihat saja di cermin, jawab William dengan singkat,
lalu matanya yang tajam mengarah ke ruangan, dan bertanya, "Di mana Stella? Apakah ada tamu di sini?" Meskipun yang William sebut adalah tamu, tetapi sebenarnya maksudnya adalah pria lain. "Stella, bukankah Stella di atas? Mana ada tamu, sudah begitu malam." Hati William pun menjadi tenang. Baguslah jika tidak ada pria lain. Tapi kenapa dia tidak membalas semsku? Aku naik untuk menemuinya. William langsung mengambil langkah untuk masuk ke dalam. Hanya tersisa Lina yang tengah melotot dan tercengang. Setelah lewat 1 menit ia baru terpikir untuk melihat cermin. Sekali melihat cermin, ia langsung terkejut sendiri. Ia melupakan bahwa ia sedang memakai masker. Sialan, sungguh sangat memalukan. Aku bahkan membiarkan iblis seperti William melihat penampilanku yang tidak senonoh ini. Aku mau mati saja. Lina berteriak sambil meratapi cermin. "Lina, siapa itu?" Bab 337. Aroma bunga magnolia. Stella mengeringkan rambutnya di kamar dan meletakkan kakinya yang lembut ke atas tempat tidur. Ia mengibaskan kakinya ke sana kemari. "Kekasihmu datang." Terdengar suara di belakangnya, membuat Stella kaget. "Ah!" Stella terkejut, ia mengambil handuk di kepalanya dan berbalik dengan panik. Kau, kenapa kau di sini? Sekarang sudah jam 10 malam. Kenapa dia tiba-tiba ke sini jam segini? Kenapa? Tidak ingin bertemu denganku? Atau aku tidak boleh datang ke sini?" Ketika William menyipitkan matanya dan berkata, dia telah menutup pintu kamarnya dan berjalan ke tempat tidur. Mata Stella melotot dan semakin membesar. Ia tercengang menatapi pria tampan yang berada di dekatnya. Bulu kuduknya pun merinding. Apa dia tidak tahu badannya tinggi? Stella harus mengangkat kepala untuk menatapnya, lehernya sangat lelah. "Tidak, aku tidak mengatakan bahwa kau tidak boleh datang, hanya merasa agak aneh saja. Kenapa kau bisa ke sini semalam ini? Aku dan Lina juga sudah mau tidur." "Kau dan Lina tidur satu kamar." William mengelus rambutnya, hatinya mulai dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang. "Apa-apaan? Kenapa aku harus tidur sekamar dengannya? Bukankah itu setara dengan menyiksa diri sendiri? Dia tidur sangat menakutkan. Berguling dari sana ke. Makanya, karena kalian berdua tidak sekamar, jadi tidak ada kata kau dan dia mau istirahat. Kalian berdua bisa tidur masing-masing. Iya kan?" Iya." Meskipun jawabannya iya, tapi Stella masih tidak mengerti maksud dari ucapan William. "Apa maksudnya?" William perlahan berjongkok dan menatap Stella. Melihat wajah Stella dari dekat, hati William tiba-tiba berdenyut dengan sangat cepat. Gadis ini, cantik seperti boneka, kulitnya terlihat bening, sangat putih. Matanya semurni kristal. Juga seperti air, sungguh mempesona. Dan bibirnya, mungkin karena terlalu lama mandinya bibirnya terlihat memerah. Seperti buah delima yang sudah matang, warnanya sangat merah. Setiap bertemu gadis ini, William yang dianggap bos maupun tuan muda, semua prinsip, keteguhannya dan kekejamannya pun menghilang. Hanya tersisa dia yang penuh dengan kasih sayang. William tersenyum, ia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Stella yang lembut dan halus. "Hei kau, kenapa kau tidak membalas SMS-ku?" Suaranya sangat rendah, terdengar serak tetapi seksi. Kau mengirimkanku SMS. Aku tidak tahu. Aku sedang mandi tadi." Stella menggembungkan pipinya. "Tolonglah, jangan menyentuh wajahku seperti menyentuh anak anjing, oke? Aku juga bukan masih bayi. Kau tidak tahu bahwa baby face aku setembem ini karena sering disentuh." Baby face tembem yang menyebalkan. William segera kembali menjadi jahat, ia mengangkat alis kirinya lalu menatapi bibir Stella yang menggoda itu, ia berkata dengan suara serak, "Sudah mandi? Sini aku C1 aku mau tahu sabun apa yang kau pakai." Selesai bicara ia mengangkat tangannya ke atas dan mendekatkan wajahnya. Stella ketakutan sampai mengedipkan matanya dengan cepat, ia pun bersandar ke belakang, karena tidak stabil akhirnya ia terbaring ke tempat tidur. Stella terbaring ke tempat tidur, kemudian William menikamnya seperti seekor harimau. Dia mengulurkan tangannya ke kedua sisi tubuhnya. P3 Rootnya pun menekan tubuhnya, dan wajah perlahan mendekat. Tidak usah dik satu aku akan memberitahumu.
Stella sangat ketakutan dan menjadi gagap, ia melihat wajahnya yang tampan dan mempesona itu semakin mendekat. Stella mencium aroma dari tubuhnya, aroma tubuhnya yang khusus miliknya, aroma itu terus menghantuinya. Tidak usah bilang, aku akan mengsatuumnya sendiri. William tersenyum, ia mencium wajah Stella seperti anak anjing mengsatuumi tulang. Ini. Stella bahkan tidak berani menghembuskan nafas terlalu kuat, karena jika ia bernafas dengan kuat, nafasnya akan tercampur dengan nafas William. Kalau begitu, tidakkah terlalu mesra? Kau sudah selesai mengsatuumnya. Stella mengencangkan tubuhnya dan mengedipkan matanya. Benar-benar, kenapa harus repot-repot menciumnya? Kan bisa ia beritahu langsung. Ia malah memilih menciumnya sendiri dan tidak mengizinkannya untuk mengatakannya. Aku harus mengsatuumnya sekali lagi dengan cermat. William bergumam, kemudian sampai ke lehernya, dan tidak berhenti-henti juga. Tiba-tiba Stella merasa area lehernya sangat panas, sangat canggung dan gugup. Dia menghembuskan nafas panas ke L3 hairnya yang lembut dan sensitif itu. Sangat geli. Sangat. Meret engsang. Gluk. Stella tidak tahan untuk menelan ludahnya. Baiklah, ia mengakui bahwa ia sekarang sudah tertular oleh William dan menjadi sangat M3 Sum. Ia bisa dengan mudah menampilkan bahwa ia terpancing. William melirik Stella. Hah? Gadis ini tampak seperti domba kecil yang menunggu untuk disembelih. Sangat lucu. Sangat menarik. William pun lanjut mengsatuumnya. Stella akhirnya tidak bisa menahannya dan bergumam, "Hei, apa yang kau C1 Kenapa? Memang di bagian ini tidak dikasih sabun." Stella tertegun, ia mensatulat mulutnya dan berkata, ada. Makanya, karena kau juga memakainya, jadi tidak salahkan aku mengsatuumnya. Di sini juga ada baunya. Stella pun menjadi canggung, ia mengepalkan tangannya, dan berteriak sambil menahannya. Presiden William, aku mohon padamu, biarkan aku yang memberitahumu apa wanginya. Jangan mengsatuumnya lagi. B1 Bir William berada di bagian D-nya yang M0 entok itu, dia mengangkat wajahnya dengan perlahan, wajahnya terlihat jahat. Oke, sudah, kau menggunakan sabun rasa mangga. Selesai. Stella pun menghela nafas lega, William pun menghentikan kelakuannya yang M3 Sum itu dan Stella pun tersenyum. Hehe, salah. Tak disangka kau akan salah menebaknya. Hahaha, akan kuberitahu, itu adalah bunga magnolia. Saat Stella tengah senang karena mengalahkan William, William malah mengulurkan tangannya untuk membuka kaet encing B1 Yamannya dan berkata dengan suara kasar. Oh, iyakah? Biar aku coba, lihat apakah itu benar aroma bunga magnolia. Selesai bicara, ia langsung menundukkan kepalanya dan menyerbu bagian pink yang mengnolda itu. Ah, jangan. Stella tidak menyangka akan menjadi seperti ini. La menjerit dan mendorong kepala William yang berada di D-nya dengan kedua tangannya. Teng teng tereng. Presiden William, silakan makan buah. Buah. Tiba-tiba Lina membuka pintu kamar Stella sambil membawa sepiring buah. Ia pun terbengong di depan pintu. Ia tercengang melihat adegan di dalam kamar. Tentu saja pada saat ia terkejut, ia juga merasa melihat pertunjukan yang bagus. Sialan. William marah dengan suara rendah, ia pun bangun dan menyipitkan matanya, nada bicaranya yang dingin sudah menjelaskan betapa jengkel dan marahnya dia saat ini. Lina segera tersenyum. Hehe, sepertinya aku mengganggu, ternyata Presiden William sudah punya buah untuk dimakan. Kalian lanjutkan saja, lanjutkan makannya. Setelah berkata sambil tersenyum, Lina bersiul dan kemudian keluar. Setelah menutup pintu kamarnya, Lina masih berdiri di luar pintu dan dengan sengaja berteriak. Lanjutkan dan jangan takut, yang di dalam tenang saja, aku tidak akan masuk lagi. Telingaku tuli malam ini. Lina dengan nakal menggelengkan kepalanya dan menari-nari, lalu melemparkan buah-buahan yang telah dipotongnya ke dalam mulut. Lina berbaring ke tempat tidur setelah kembali ke kamarnya, ia membuka majalah yang baru saja dibelinya hari ini. Mereka berdua, apakah sudah mulai sekarang? Lina terkekeh dan tiba-tiba teringat Lai. Lai juga pernah bertarung dengannya di tempat tidur selama 300 putaran. Sudah lama tidak bersama dengannya.
Hais, jingan itu, apa dia tidak bisa mengejarku terus? Sungguh tidak peka. Lina masuk ke dalam selimut dan membuka majalahnya. Setelah beberapa halaman. Lina seperti tersengat listrik, ia tiba-tiba duduk dengan tegak, membuka lebar matanya, dan menatap halaman itu. Sebagian besar foto di majalah diambil secara rahasia, sebagian besar jelas adalah urusan pribadi, atau berita gosip dari bos-bos besar. Halaman ini latar belakangnya berada di luar hotel. Karena waktu pemotretan sudah gelap, jadi orang-orang di atas tidak begitu jelas. Namun walaupun tidak jelas, Lina tetap mengenalinya, pria yang sedang memtiga Lucia artis yang sedang ngetren adalah Lai. Tangan Lina mulai bergetar. Bibirnya juga tidak bisa menahan guncangannya. Itu dia, beneran Lai. La sangat hafal dengan bentuk tubuhnya. La lanjut melihat deskripsi di bawahnya, Lucia mengundang pria misterius ke hotel dan menghabiskan malam romantis bersama. Wartawan melacak bahwa bintang film terkenal Lucia terbang ke sini, malam itu juga ia berpelukan M3 Sra dengan pacar misteriusnya dan pergi ke Sheraton Hotel untuk bermalam. Keesokan paginya jam 6 pagi wartawan melihat Lucia mengenakan syal dan diam-diam meninggalkan hotel. Di belakang juga masih ada berita terkait dan sebagainya. Itu semua membuat Lina tak tahan lagi melihatnya. Menghabiskan malam bersama. 4 kata ini menusuk Lina. La seperti orang bodoh, memandangi majalah itu dengan lama. Hingga, air matanya menetes dan menodai kertas. Bab 338. Tidak mau hidup lagi. La seperti orang bodoh, memandangi majalah itu dengan lama. Hingga, air matanya menetes dan menodai kertas. La melepaskan tangannya dan membuang majalah itu. Huhuhu. Lina menimpa bantalnya dan menangis. Lai bajingan, berani-beraninya kau bersama wanita lain di belakangku. Kau berkata kau menyukaiku, ternyata semua itu hanya bohongan. Setelah kau memilikiku, kau masih tidur dengan wanita lain. Aku benci padamu, sangat-sangat membencimu. Lina menangis sebentar kemudian ia berlari ke kamar mandi dan mencuci wajahnya, tanpa menggunakan apapun, bahkan toner favoritnya juga tidak dipakai, ia dengan asal mengganti baju, membawa uang dan keluar. Hai, Nona Lina. Kanza yang sedang menunggu di luar melihat Lina terburu-buru keluar, ia langsung berdiri dan menyapa. Siapa yang menyangka bahwa kali ini Kanza dicuekinnya, kelopak matanya tidak terangkat sama sekali dan berkata dengan jahat. Minggir, aku merasa bising. Lalu tanpa berhenti, ia langsung berlari keluar. Sekarang giliran Kanza yang terbengong sambil mengelus hidungnya. Si Etlan, apa aku bersalah padamu? Kenapa aku yang disemprot? Dunia ini. Hais, aku sangat marah. Kanza menunjuk Lina dan memarahinya. Kak Kanza, gadis kecil ini sangat berbeda. Jika bisa meniduri wanita seperti itu baru disebut bahagia. Kak Kanza, atau, kau coba saja satu duri gadis yang pemberani ini. Seorang tersenyum dan memberikan saran kepada Kanza. Kanza melotot dan menatap ke kejauhan dengan penuh kebencian, lalu ia mengarahkan matanya untuk melihat bocah di sebelahnya. Apa yang kau bilang? Menyuruhku satu durinya. Kanza membuka jarinya dan mendorong wajah bocah itu, lalu berteriak. Dia adalah teman dari wanita tuan muda, kau menyuruhku melakukannya. Bukankah kau ingin mencelakaiku? Apa kau tahu kehidupan lampauku, kehidupan sekarang dan kehidupanku yang akan datang semua berhubungan dengan wanita yang bermarga Xiao. Jika aku berani menyentuh orang di sekitarnya, patah tangan atau kaki sudah termaksud ringan, yang parah adalah jatuh ke neraka tingkat 18. Beraninya kau membuat ide seperti ini. Bocah yang malang itu mengusap wajahnya dan meratap, aku sudah salah. Kanza mengibaskan bajunya, mengangkat dagunya, dan berkata dengan angkuh. Dan juga, aku tidak akan tertarik dengan Lina yang tidak feminim sama sekali. Itulah, Kak Kanza, masih ada beberapa gadis di foyer bar yang menantikanmu ke sana. Kanza mendinginkan mulutnya dan berkata, minggir. Di foyer bar tidak ada gadis baik-baik. Tapi, mulut manis gadis VIP foyer bar masih lumayan bagus. Begitu Lina keluar, Stella sangat kesal dan ingin memukul dadanya. Hais, tuh kan Lina melihatnya, sungguh memalukan, dia pasti akan menertawakanku nanti. Huhuhu,
Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? William melirik ke dalam piyama itu, memandangi bulatan merah muda yang tampak lembut, dan berkata, "Apanya yang harus bagaimana? Lakukan saja apa yang seharusnya kau lakukan. Kenapa kalau dia melihatnya, dia dan Lai bukannya juga melakukan hal yang sama? Jika dia menertawakanmu, kau bilang saja, video dia dan Lai ada di tanganku, aku rasa dia tidak akan berani lagi meledekimu." "Ah, kau punya video apa tentang mereka berdua?" Itu bukan sengaja, siapa yang menyuruh mereka untuk tinggal di hotelku? Mereka masih memilih kamar yang paling mahal untuk ditinggali, dan hanya kamar itu saja yang ada kameranya." Stella tercengang dan kemudian bertanya dengan canggung, "Kita berdua, apakah juga terekam?" William tersenyum, "Kau C1 aku dulu, baru aku akan memberitahumu." Bosku, bisakah kau jangan begitu licik?" Stella ragu sejenak. Akhirnya ia tidak tahan dengan rasa penasarannya, jadi ia dengan patuh mengaitkan L3R William, mendekatkan bib 1R merahnya dan menggigit B1 birnya yang tipis. Namun William tidak akan membiarkannya begitu saja, tentu saja ia memtigaluk tubuhnya yang lembut, hawa panas menyerbu ke arahnya, L1 dahnya yang panas seperti ikan yang lincah, meluncur di atas B1 bir merahnya. Kemudian ia membuka paksa giginya dan langsung masuk ke dalam mulutnya, lidahnya yang berapi-api pun bermain dalam mulutnya. Lameng 1 Stella sampai L1 dahnya mati rasa, dan ia baru melepaskannya. Sudah bisa mengatakannya. Stella ngos-ngosan dan melotot menatapi pria yang tersenyum jahat itu. William menjilat L1 dahnya dan memandanginya dengan senyuman jahat. "Oh, kau tanya apa tadi? Kamu, saat kita di hotel, apakah kita terekam juga?" "Oh, pertanyaan ini, kau pikirkan saja, itu hotelku, aku tahu ada kamera di dalamnya, apakah aku akan membiarkan kamera merekam diriku sendiri?" Gadis bodoh. Wajah Stella mengempis dan bete. Ya, jawabannya sangat jelas, tetapi ia masih dengan bodoh masuk ke perangkapnya. Kemudian, Stella tidak punya waktu untuk marah lagi, ia menjadi panik. Ya Tuhan, betapa cepatnya si Cengeng Chen membuka pakaian orang. Hanya dengan C1 uman, dia sudah bisa mengambil kesempatan dan membuka pakaiannya. Ya, ketika Stella menyadari piyamanya terbuka, tangan William sudah mer3 mas danya. "Ah, jangan begitu." Stella memutar tubuhnya dan ingin mendorong William. "Jangan bergerak, kau akan menggodaku. Jika kau bergerak lagi, aku akan langsung memasukkannya." William terengah-engah, ia meningkatkan kekuatan di tangannya sambil menatap Stella dengan ganas. Stella tercengang oleh William sehingga ia tidak berani bergerak, tetapi hatinya terasa kacau, jadi ia menangis dan berkata, "Lina di sebelah, jangan begitu, ini akan sangat memalukan. Bisakah kau berhenti?" Semakin ia terlihat kasihan seperti domba kecil, semakin membuat pria nafsu. Domba kecil yang lemah menggigil dan menjerit, membuatnya menjadi semakin membara. "Jika Lina datang lagi, aku berjanji akan memukulnya. Sialan, siapapun yang masuk sekarang akan kubunuh." William menukik ke bawah, memegangi danya dengan kedua tangan, dan meng1-umnya dengan liar. Stella mana bisa menahan C1 uman dari B1 birnya yang berapi-api, ia sudah berteriak dari awal. Tubuhnya berputar seperti ular, berusaha menghindari godaannya, tetapi semakin ia menghindar William menjadi semakin liar. Hampir membakarnya menjadi abu. Setelah beberapa saat Stella menjadi semakin lemah. Seluruh tubuhnya penuh dengan air karena C1 umannya, seperti seekor ikan kecil yang terpapar di tepi pantai. "Kau jahat, kau sangat jahat. Jangan pakai pose ini. Terlalu kejam." Stella menggoyangkan badannya, berlutut di tempat tidur dan menghempaskan bantal. La sudah merasakan sesuatu yang berapi-api menghampirinya dari belakang. Setiap memikirkan pose ini, ia ingin mati. Pose ini akan membuatnya merasakan kekuatan William yang dahsyat, pada saat yang sama, juga membuatnya sangat tajam dan sensitif, biasanya setelah beberapa kali, ia sudah menyerah terlebih dulu. Ia tidak ingin malu, masak baru mulai sudah begitu. Jangan begitu. Tolong ubah pose." William menyipitkan mata, sudah diambang-ambang, ia terengah-engah dengan nafasnya yang panas, tangannya yang besar dengan lembut membelainya dan membujuknya.
Setiap kali kau bilang pose ini sangat bagus, kau juga bilang kau menyukai pose ini. Huhuhu, aku tidak pernah bilang begitu. Kalau begitu katakan sekarang. William menghantamnya dengan kuat dan tenggelam dalam lautan bunga yang hangat. Stella pun mengangkat lehernya dan menjerit. Kanza sudah tertidur di kursi penumpang. Mengangguk, sepertinya ayam kecil memakan sesuatu. Kak Kanza, Kak Kanza. Seorang bocah dengan lembut mendorongnya. Ah, tuan muda sudah datang. Kanza sangat gembira dan terbangun, ia membuka matanya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Sudah sangat malam. Mana ada tuan muda? Kak Kanza, ini sudah jam 12, tuan muda sudah masuk selama lebih dari 2 jam, bukankah seharusnya dia sudah pulang? Tuan sangat peduli dengan keberadaan tuan muda beberapa hari ini. Kanza buru-buru melihat jam tangannya, ternyata sudah jam 12:20. Hais, tuan muda menyuruh mereka menunggu di sini, tetapi setelah masuk. Seperti roti untuk memukul anjing, masuk dan tidak keluar lagi. Hais. Kanza menghela nafas. Aku rasa Stella memiliki keahlian khusus, kenapa setiap tuan muda bersama gadis bodoh itu pasti terasa tidak seperti tuan muda. Kak Kanza, menurutmu, apakah kita perlu menekan bel untuk mengingatkannya? Kanza memelotot dan cemberut, pencet bel, kalau mau kau saja, aku tidak berani. Mengganggunya saat tuan muda melakukan hal yang paling penting. Kau tidak ingin hidup lagi. Tunggu saja. Tunggu dengan patuh. Stella memukuli Deed William dengan keras dan menangis. Aku membencimu, sangat-sangat membencimu. Sudah begitu lama, belum selesai juga. Sayangku, untuk apa terburu-buru? Kau tidak terburu-buru, kau sangat kuat, kau energik, tetapi aku sudah mati rasa. Stella menyadari bagaimanapun ia menangis dan memohonnya, semuanya sia-sia saja, jika ingin tetap hidup, hanya bisa bertahan hidup sendiri. Jadi gadis itu dengan tidak tahu malunya mengeluarkan jurusnya. Dengan malu ia mengeluarkan seluruh tenaganya, lalu William baru memptigalai kepalanya dan berhenti bergoyang. Stella terbaring kelelahan, ia melihat langit-langit dan tidak bergerak sama sekali. William baru dapat pergi mandi seperti biasa, mengenakan pakaian dan terlihat segar, kemudian ia berjalan ke hadapannya sambil tersenyum, memtigaluknya dan mengsatu lalu berbisik. Sayangku, yang nurut ya di sekolah, jangan banyak bicara dengan cowok lain. Mulut Stella pun berkedut, ia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun.